Kenapa Bang yakin kita harus dukung Ganjar Mahfud Bang untuk Republik ini? Ya sederhana lah. Baik sisi kemampuan, baru sisi rekam jejak, nggak ada yang bisa ngalahin mereka. Gitu. Kalau kita bicara begitu banyaknya problem yang ada di Republik Indonesia itu, ya korupsi, kemiskinan, kesenjangan gitu, di mana keberpihakan pemerintah ini hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Ini perlu satu pendekatan yang bukan hanya cukup strong ya, tetapi juga orang-orang yang memang bersih untuk bisa menyelesaikan ini semua. Nggak mungkin kita bisa menyelesaikan kekotoran korupsi itu dengan sapu kotor. Itu sederhana aja formulanya. Yang kedua, siapa di antara orang-orang kandidat-kandidat ini yang punya pengalaman baik di legislatif, judikatif maupun di eksekutif? Cuma 2 orang ini. Jadi dari sisi pengalaman, dari sisi rekam jejak nggak ada yang ini. Yang ketiga adalah urusan lebih ideologis ya, keberpihakan. Satu-satunya paslon yang rutin untuk mendengar suara rakyat itu ya cuma Ganjar Mahfud. Jadi praktis tidak ada bagi orang yang punya akal sehat mungkin tidak akan ada lagi keraguan untuk bisa memilih Ganjar Mahfud. Program utama Ganjar Mahfud yang kira-kira menyentuh Indonesia sekarang. Ganjar Mahfud itu punya 21 program unggulan, tapi saya suka pada 3 hal sebenarnya. Satu tuh tentang KTP Sakti. KTP Sakti ini sebenarnya mensyaratkan pada satu data ya, sehingga ini tidak ada lagi redundant di dalam bantuan. Yang kedua tepat sasaran. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan takaran gitu. Segala sesuatu itu kalau tidak sesuai dengan takaran itu pasti nggak ada. Yang kedua transparansi pada data itu akan mengakibatkan korupsi, bersih lah, nyampe pada sasarannya gitu. Tidak ada lagi peluang ruang untuk korupsi di sana tuh. Jangan sampai nanti program bantuannya untuk 8 juta orang yang terkirim cuma 5 juta orang. Nggak ada yang bisa nggak banyak kekuatan yang bisa melakukan itu kecuali dengan satu syarat, transparansi di dalam data dan tidak merepotkan karena hanya ada satu kartu sakti. Itu satu kartu sakti. Yang kedua, ada kesenjangan sebenarnya antara daerah-daerah, terutama di fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Ya, ini satu desa, satu fasilitas kesehatan, satu nakes itu penting ya. Betapa banyaknya ibu-ibu melahirkan itu, prenatal itu terjadi itu hanya karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Mas Ganjar tuh datang ke Merauke, dia menemukan bahwa ada ibu melahirkan yang menolong pendeta. Bukan tenaga kesehatan. Ini memprihatinkan buat negara yang sudah merdeka sekian tahun. Nonton dari YouTube. Nah, yang ketiga itu adalah ini dalam rangka kita mengantisipasi bonus demografi. Mas Ganjar tuh lahir dari keluarga sederhana. Kalau tidak bisa disebut miskin ya, saya nggak enak nyebut dia miskin gitu. Tetapi pengalaman itu yang membuat komitmen dia cukup kuat untuk mensejahterakan rakyat miskin, keluarga miskin. Bagi dia, pengalaman dia itu dia tularkan dengan cara apa? Cukup satu orang saja dari keluarga miskin itu punya pengetahuan cukup, dalam hal ini sarjana misalnya ya, itu bisa mengangkat kehidupan keluarga itu gitu. Dan dia punya contoh anak SMK, nggak mesti harus sarjana ya itu dia anak SMK yang kemudian dia dapatkan sekolah gratis dari rumahnya sangat gubuk, kemudian dia bisa membantu ibunya dan hari ini kalau nggak salah bergaji 10 juta atau berapa, saya lupa itu ya. Tapi adalah di YouTube gitu ya. Betapa dengan satu sentuhan pendidikan itu bisa menaikkan harkat hidup orang miskin. Gitu. Ya Bang Amar, untuk sebagai inisiator RBPR ya, mungkin bisa jelaskan sedikit ya Bang? RBPR ya. Jadi sebenarnya sih sederhana saja ya. Kita ini kan gerakannya ini sebenarnya gerakan partisipasi dari masyarakat yang kemudian lebih banyak dikenal sebagai gerakan kerelawanan gitu. Nah, salah satu kekuatan daripada kerelawanan itu adalah unsur kemandiriannya. Kita pernah mencoba di 2014-2019 itu membangun koalisi-koalisi organ. Nah, kemudian kita rubah formatnya, kita sudah coba rintis di tahun 2019 dengan sebut sebagai Wadah Bersama. Kita namain Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Pelayan Rakyat sendiri itu berasal dari tabloid kita dulu waktu melawan Obor Rakyat gitu. Jadi dulu Obor Rakyat, tabloid yang berisi fitnah terhadap Pak Jokowi, kemudian kita lawan dengan
pelayan rakyat yang mengungkapkan bahwa semuanya itu hoax gitu. Hoax lah semuanya. Ya. Itulah asal mula nama pelayan rakyat. Jadi rumah bersama ini bukan organ yang perlu dia hanya wadah bersama, tempat berkumpul para organ-organ relawan yang kemudian menyusun program bersama. Ya. Kira-kira mandat untuk 1 bulan terakhir yang kurang nih, kira-kira kita harus buat apa, Bang? Nggak ada cara selain daripada menjemput suara di masyarakat dengan canvassing. Terserah mau modelnya seperti apa. Apakah pendekatannya itu pendekatan satu-satu atau pendekatannya itu pendekatan model street canvassing di tempat-tempat keramaian. Tetapi yang paling penting adalah memperkenalkan Ganjar Mahfud. Begitu banyak hoax yang menimpa Ganjar Mahfud ya. Tapi itu juga membuat sebuah keyakinan pada kita, semakin banyak hoax berarti semakin banyak lawan-lawan yang takut kepada Ganjar Mahfud. Itu juga menjadi bekal pegangan buat kita ya.